malam ini sekaligus menjemput 10 hari malam 10 hari yang kedua atau pertengahan kita akan mengadakan diskusi lintas agama yaitu antara Islam dan Kristen ya, dengan temanya penggenapan Taurat apakah ada di Perjanjian Baru ataukah di Al-Qur'anul Karim ya. Kita pakai timer ya. Ini Bang Kian Santang pakai timer. Iya, pakai timer. Waktunya disepakati aja, Gus Mim. Menit ya, biar nggak kelamaan. Prolog 3 menit. Saya ini baru tiba dan baru tak dikasih tahu barusan itu judulnya itu. Judulnya aja saya belum paham nih. PB. Penggenapan Taurat PB. Apa itu ya. PB? Perjanjian baru. Penggenapan. Jadi penggenapan Taurat apakah ada di dalam Perjanjian Baru ataukah ada di dalam Pak Pendeta, tema kita itu kan agama Kristen dan Islam ini kan dua agama besar yang sering berdampingan dalam hal kajian-kajian. Dua agama syiar yang senantiasa mengajak kepada manusia di luar agama kita untuk mengenal agama kita agar mereka bisa tertarik ketika mereka ini mengulas tentang berikutnya adalah Al-Quran ataukah Perjanjian Baru. Karena orang Yahudi dalam hal ini Yudaism, mereka memiliki kitab Tanak di antaranya Taurat, dan di situ mereka tidak menggunakan Perjanjian Baru. Artinya kalau dalam Islam orang Yahudi itu adalah bangsa pilihan, mereka menerima sebuah kitab bernama Taurat dan di situ mereka tidak menerima kitab-kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini kurang lebih 7 abad kemudian ya dinusulkanlah Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk. Nah, Bible Perjanjian Baru juga adalah petunjuk. Maka sejatinya yang kita ingin bahas di sini dengan pendeta adalah setelah Torah selayaknya yang menjadi. Oh iya. Gimana Pak Pendeta? Sudah paham ya Pak Pendeta ya? Ya, udah. Oke, mungkin mohon izin ya Gurunda. Mungkin prolog di antara Muslim dan juga Kristen 3 menit, kemudian saling menjabarkan. Kemudian ya karena sudah malam dan saya yakin teman-teman yang di bawah juga sudah menunggu baik dari Muslim maupun Kristen supaya mudah-mudahan diskusi untuk memaparkan yaitu dari Gurunda kita Bang Zuma pemaparan tentang bagaimana penggenapan Taurat ini di Al-Qur'anul Karim. Gurunda siapa belum bicara? Ayo, 3 menit. Sorry maaf. Bang Zuma. Saya ulangi lagi. Bentar. Oke, bentar Gurunda. Bang Zuma. Ya, kita mulai ya, silakan Gurunda untuk memaparkan tentang penggenapan Taurat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim menarasikan sebuah ayat di dalam surah Al-Ahqaf ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bismillahirrahmanirrahim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Jadi datang kepada Nabi Musa alaihi salam sebuah kitab sebagai petunjuk dan juga rahmat. Lalu kemudian itu Al-Qur'an datang dengan lisan, dengan menggunakan bahasa Arab, liyunzira alladhina zalamu, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Jadi ketika Al-Quran itu diwahyukan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dalam kaidah-kaidah yang muncul di dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah sebuah informasi akhir bahwasanya pada Yesus dalam pandangan saudara Kristen itu sudah menyampaikan akan datangnya kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam cakupan Yesus dalam pandangan saudara kami Kristen, terakhir datanglah kemudian jadi Nabi Muhammad, lalu kemudian mundur ke belakang Nabi Isa, lalu mundur Nabi Musa alaihissalam, sehingga tidak ada ruang bagi Paulus untuk duduk di sana sebagai kategori pembawa pesan kepada manusia untuk sampai kepada diambil alih dulu. Oke, Masya Allah. Terima kasih Gurunda. Sekarang prolog, silakan 3 menit dari
sekarang. Silakan Pak Pendeta, kita mulai. Baik, terima kasih. Menurut judul ini, penggenapan Taurat itu apakah perjanjian baru atau Al-Quran? Berarti saya harus baca semua Al-Quran. Taurat itu apa? Apakah semua kita mengerti Taurat di sini? Atau nanti saya akan tanyakan kepada pihak Muslim, Taurat itu apa saja? Jadi saya bisa katakan setelah saya membaca sebagian, mungkin belum semua, sebagian Al-Quran, bahwa sumber-sumber yang diperoleh cara penulisan Al-Quran itu adalah berdasarkan ingatan. Mulai ada tulisan Arab tetapi tidak digemari banyak orang karena terlalu banyak orang yang tidak bisa membaca. Di abad ke-7 lah dituliskan itu, mungkin abad ke-6 ya Muhammad ya, abad ke-7 dituliskan. Jadi semua yang ada pernah mereka rekam di dalam pikirannya itu yang dituliskan. Tahun kira-kira 2500 sebelum Masehi, disitulah Musa menulis. Apa yang ditulis Musa semua itu adalah hukum Taurat. Hukum-hukum. Sehingga di perjanjian baru ada yang banyak dibuang itu para ahli agama asal dari Tuhan. Sehingga dituliskanlah itu di dalam perjanjian lama, atau menurut saya sendiri, saya nggak suka pakai perjanjian lama namanya. Kitab para nabi, kemudian kitab para rasul. Jadi kitab perjanjian lama itu saya ganti menjadi kitab para nabi, sedangkan perjanjian baru kitab para rasul. Mulai dari hukum Taurat yang dicatat Musa secara detail, berkesinambungan kepada ajaran Yesus ini, bahwa Tuhan Yesus memperkuat lagi hukum Taurat itu, bahkan menambahkan lagi. Kenapa dia punya wewenang untuk menambahkan itu? Karena sumber, tetapi dicicil-cicil memberikannya ke dunia sesuai dengan kemampuan manusia untuk menerimanya. Karena kalau relevan dengan keadaan pada saat itu. Jadi ada tahap-tahapnya, kebenaran itu terbuka. Oke, waktunya habis Pak Pendeta untuk prolog. Ya, jadi saya kekurangan waktu ya. Iya. Artinya kalau membahas nanti kita di sesi banyak. ini. Ya, ini kan prolog Pak Pendeta. Ini baru prolog sisi pendapat dari Muslim maupun dari Kristen. Ini baru prolog Pak Pendeta. Nah, ini sesi yang kedua, kita mulai diskusi atau debatnya untuk saling memberikan hujah masing-masing. Dengan waktu 5 menit, nanti ditanggapi oleh Pak Pendeta. Itu. Apa arti hujah saya nggak tahu. Hujah itu pendapat. Oh, kukira pendapat, hujah, iya. Hujah itu artinya pendapat dan juga argumentasi. Silakan Gurunda, kita mulai dari waktu sekarang, nanti ditanggapi. Silakan Gurunda, dimulai dari sekarang 5 menit. Siap. Bismillah. Di ayat 15 dan juga 16 di situ dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu, dikatakan di dalamnya bahwasanya sesungguhnya aku telah mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, kepada kalian, kepada kaumnya, khususnya kepada Fir'aun. Nah, itu ditemukan data di dalam Ulangan 18. Di situ dikatakan aku akan mengutus. Saya katakan bahwa dalam surah Al-Muzammil ayat 15 ini, mohon penjelasan dari Pak Pendeta yang pasti pakar dalam bidang Bible. Ada nggak kemudian di dalam pengakuan membaca di dalam Yohanes 1, lalu kemudian Yesus itu dianggap sebagai Kristus atau Mesias, dan yang terakhir adalah Nabi yang akan datang. Nah, saya ingin mengulas ajaran para Nabi termasuk ajaran Musa alaihissalam. Ini penting untuk kita kaji lebih dalam. Kenapa? Biar kita tahu bahwa selama ini siapa di antara kita yang hidup di angan-angan, hidup di atas sebuah pondasi yang lemah, ibarat membangun sebuah bangunan di atas pasir. Lemah dan tidak ada harapan untuk dijadikan sebagai jalan menuju kepada keselamatan di akhirat. Nah, Yohanes Pembaptis itu adalah Elia, dan siapa nabi yang akan datang? Ini penting untuk kita. Nabi ini harus kita cari. Paulus tidak mungkin, karena Bapak sendiri mengatakan saya nggak mau, saya tidak terbiasa menyebut perjanjian lama. Dengan demikian Anda membatasi bahwa ternyata di perjanjian baru ini tidak mencakup masalah kenabian. Artinya tidak ada nabi setelah Yesus. Yahudi, yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, dan yang ketiga adalah nabi yang akan datang.
Nah, seorang pendeta pasti sudah belajar ini. Saya tidak mengharapkan seorang pendeta yang ganteng seperti ini pun tidak mengerti materi ini. Jadi, menyempurnakan segala pengajaran nabi-nabi termasuk Taurat. Saya simpulkan sekali lagi, Yohanes Pembaptis adalah Elia, kemudian Yesus adalah Mesias yang ditunggu, dan Nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang ini yang kita harus upas tuntas, Pak. Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes 1, Pak, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang, lalu dia mengatakan, lihatlah, ini adalah anak domba Elohim. Tapi sebelum itu, Yohanes ini sendiri itu dikira bahwa dia itu adalah Elia. Nah, di ujung pengajaran Yesus, dan Mesias itu adalah akulah dia. Lalu Nabi yang akan datang siapa? Yesus lagi menggenapi Taurat sebagai pengajaran yang datang kepada sekelompok kaum saja, sedangkan manusia bukan hanya Bani Israel, manusia lain butuh pengajaran. Ya, terima kasih Bu Runda. Oke, silakan buat Pak Pendeta untuk menanggapi, silakan dari pertanyaan Pendeta. Saya riset dulu. Dimulai dari sekarang, silakan Pak Pendeta untuk menanggapinya. Baik, terima kasih. Saya tidak membuang-buang waktu lagi. Taurat saja tidak lengkap di Al-Quran. Bagaimana mereka mau mengetahui kelanjutannya? Hukum Taurat yang mendetail itu ada di dalam Alkitab. 53.000 ayat dibandingkan dengan 6.666 ayat. 6 kali lipat. Jelas dan rinci semua mengenai Taurat. Bagaimana mempersoalkan kegenapan dari Taurat sedangkan Taurat saja tidak diketahui dengan lengkap? Di Alkitab pun ada dituliskan itu akan ada nabi dari antara saudaramu seperti Musa, dari antara saudara. Dikira ini karena menurut pemaham Al-Quran, dikira ini nabi ini seseorang saja. Bukan, ada banyak lagi Bang Juma. Ada di sini banyak nabi. Kemudian ada Samuel, kemudian ada Tawarik, ada Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, kemudian Yesaya, Yeremia, Yehezkel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadya, kemudian Yunus, Mika, dan seterusnya sampai Maliaki. Ada banyak nabi yang menggenapi dari nubuatan itu. Nubuatan artinya dituliskan untuk masa depan. Ada banyak nabi lagi, jadi bukan satu. Setelah dituliskan itu kepada Musa, Musa tuliskan itu, digenapilah itu oleh beberapa nabi, masih banyak. Nah, kemudian saya mau bertanya, apa yang dilakukan Musa mengenai memberikan korban bakar yang kamu lihat di surga? Buatlah bait kudus terbagi dua, bilik yang maha suci dan bilik yang suci. Maka dipersembahkanlah domba, dibuatlah seperti aturan-aturan dari surga. Persembahkanlah domba itu, sebab dengan cara demikian bisa mengampuni dosa. Tidak ada cara lain untuk mengampuni dosa kecuali persembahan domba. Ini dilakukan sejak zaman Adam jatuh ke dalam dosa. Dilakukan ini, persembahan-persembahan untuk pengampunan dosa ini. Jadi mohon maaf, tidak ada di orang-orang tertentu berhenti di situ korban. Kecuali setelah tidak ada lagi. Apa buktinya bahwa berhenti korban? Itu tirai yang di bilik maha suci yang ada di Yerusalem terbelah dua, robek. Dengan sendirinya, yang merobek itu adalah malaikat surga, menandakan bahwa tidak perlu lagi kalian melakukan hukum-hukum Taurat, yaitu korban. Korban yang sesungguhnya itu adalah korban bayangan. Inilah korban yang sesungguhnya. Berikutnya setelah Yesus tidak pernah lagi melakukan korban. Kali setahun dikumpulkan tirai di bilik maha suci itu dihapuskan, dicucilah itu semua dalam hari Kerafirat. Artinya disitulah hari penghapusan dosa. Jadi dosa-dosa yang selama setahun sudah dimasukkan di dalam bilik maha suci dihapus dari surga. Yang melakukan itu hanya Yesus Kristus sendiri, masuk ke bilik yang maha suci, memulai pengadilan kepada orang mati di surga sampai ke depan. Nah, kenapa saya katakan ke depan? Karena akan ada berhentinya di mana? Pada saat itu berhenti waktu ya. Habis Pak Pendeta. Ya, masih digali apakah. Oke, mohon izin Pak Pendeta. Jadi, Ya. saya selalu kekurangan waktu menjelaskannya. 53.000 ayat ini banyak.
pidato di sini diskusi ataupun debat. Jadi saya harapkan dari pihak Kristen maupun pihak Muslim ketika menyatakan sesuatu itu di Bang Juma kita beri waktu lagi 5 menit. Jadi di sini bukan masalah kurang waktunya Pak Pendeta maupun juga pihak Muslim gitu ya. Harus dengan dalil. Kita persilakan waktunya 5 menit dari sekarang, tanggapan maupun pertanyaan yang tadi. Silakan. Iya. Tadi di awal saya dikatakan diutus sebagaimana Musa alaihissalam, dan Pak Pendeta tidak menunjukkan data itu. Kalau saya tadi Al-Quran Al-Muzammil itu Al-Muzammil sudah dikatakan di data nomor 10-nya, 15-nya, bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sama seperti Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, dan itu terindikasi Ulangan 18 yang sering kita jadikan sebagai bahan pendiskusian dalam menuturkan sebuah kebenaran. Kemudian dari data nomor 19 sampai data 21, bagaimana orang-orang Yahudi mengutus kemudian beberapa imam dan juga orang Lewi datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya, "Wahai Yohanes Pembaptis, apakah engkau ini adalah Elia?" Yohanes mengatakan bukan. Kalau begitu, apakah engkau ini adalah Mesias? Yohanes Pembaptis juga mengatakan bukan. Apakah engkau Kristus ini? Bukan. Atau jangan-jangan kau adalah nabi yang akan datang itu? Bukan juga katanya. Jadi berdasarkan narasi yang dibangun di dalam kitab Yohanes, data 19, saya ulang lagi, di zaman Yesus, Bani Israel itu menunggu 3 sosok yang datang. Yang pertama adalah Elia, di mana Yesus menerangkan di dalam Matius bahwa Elia itu adalah Yohanes itu sendiri. Akan datang ini yang Pak Pendeta mohon dijelaskan siapa nabi yang akan datang, karena ternyata Nabi Muhammad SAW, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau itu adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah mengetahui penutup ajaran para nabi. Dengan data yang saya bawa ya, Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 40 tadi, Nabi Muhammad dikatakan rasul dan penutup para nabi. Nah, setelah Nabi Muhammad ini datang, seruan kepada Bani Israel, yaitu Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk, Islam sebagai jalan keselamatan. Nah, ini diterangkan. Jadi saya tidak ingin egois di sini membahas tentang Islam, bagaimana Nabi Muhammad diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya nggak mau ke situ. Tapi saya ingin, belum lagi kalau kita membaca kisah para rasul 3, 22 sampai 23 atau 21, 22, 23. Tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Nah, yang terjadi pada zaman Yesus sebagai Kristus atau Mesias, dia yang dibasmi, dia yang dilenyapkan, dia yang dihilangkan. Lalu mana nabi yang ketika ajarannya tidak didengarkan, maka dia akan dilenyapkan, sebagaimana data yang ada di Ulangan 18, 19, barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan yang kuperintahkan kepada nabi tersebut, maka aku akan memintai pertanggungjawab kepadanya. Nah, jadi Pak Pendeta mohon sekali lagi saya katakan, siapa nabi yang akan datang yang melengkapi ajaran Torah? Kalau Bapak masih mengatakan di kitab kami banyak ayat, Pak, percuma banyak ayat, karena semua dibatalkan oleh Paulus. Demikian. Silakan. Oke, iya. Sekarang penanggapan dan penjawaban dari pihak Kristen. Saya ulangi lagi ya. Jadi dan pun mau memberikan pertanyaan pada pihak lawan sesuai dengan tema yang ada. Saya katakan lagi dengan tema penggenapan Taurat, apakah di Perjanjian Baru ataukah Al-Quranul Karim. Silakan untuk fokus di pertanyaan dan diperkuat dengan dalil. Silakan. Yang ada itu di dalam Alkitab, bahwa Yesuslah yang menggenapi semua hukum Taurat. Kenapa? Karena dia adalah
makhluk surga turun ke bumi menjadi manusia dan mati tanpa dosa sampai di akhir hidupnya, dan dia bangkit lalu diangkat ke. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Kepada Yohanes Pembaptis. Iya, Yohanes Pembaptis yang ditanya ya. Iya. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Jadi ada yang mengutus mereka yang bertanya ini. Apakah kamu yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi Yesaya sekitar 4 suara itu adalah Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis menyebut dirinya ada suara yang berseru-seru. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis dengan air? Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Siapa ini kira-kira? Yesus. Cuma awam gitu. Oke. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis Yesus. Jadi Yohanes yang membaptis Yesus, Yohanes bersaksi sebelum datang kedua kali sudah membaptis dengan Roh. Boleh, silakan Ada ditunjukkan. syaratnya. Silakan. Nah, umat Kristen perlu tahu ini. Ada yang dalilnya di bertanya mana? begini. Silakan, Apakah Pak Pendeta. maksudnya dibaptis dengan roh dan api? Mereka tidak paham ini. Yang dibaptis dengan roh dengan api adalah mereka-mereka yang sudah dibaptis oleh Yesus sendiri dan tidak akan berdosa lagi seumur hidupnya sampai mati sama mereka. Kemudian tunggu dulu, ada yang bersama mereka. Waktu mereka ini ditinggalkan oleh Yesus di Bukit Zaitun, Yesus terangkat ke surga. Malaikat mengatakan, mengapa kamu masih terdiam tercengang di sini? Kau melihat Yesus itu terangkat seperti itu, hanya berdua. Di akhir dari 10 hari itu, baru mereka kecurahan Roh Kudus. Lidah-lidah api di atas kepalanya. Bukan itu bahasaku. Kalau ada orang Batak di situ, bahasa Batak ku dengar. Ada orang Inggris, bahasa Inggris ku dengar. Itu bahasa roh yang mereka miliki. Dan boleh kita telusuri sampai di akhir hidup mereka ini. Ada yang mati disalibkan juga terbalik. Ada yang digoreng, dicincang. Ada yang dibuat di Pulau Patmos, di satu pulau kecil dikurungin. Mereka ini tidak ada yang mati sampai akhir dosanya, sampai akhir hidupnya. Terima kasih. Oke, iya. Makasih. Mohon izin Guru Da. Kita untuk masuk ke sesi yang ketiga, kita akan tiktokan aja ya, Gurunda ya. Dan ini saya mau itu. Jadi silakan Gurunda dan juga Pak Pendeta untuk tiktokan supaya mendapatkan poin daripada pertanyaan Mas. Nanti tanya jawab lagi. 30 menit. Iya, silakan. Jelaskan dulu mengenai tiktokan. Mohon maaf saya kurang TikTokan paham. itu saling ini saya langsung menanggapi. Silakan. Mohon maaf kalau di sini nanti saya terus terang mungkin saya akan mundur kalau bersoal jawab, karena saya lihat selama ini udah 3 kali saya ikut dipotong. Nah, ini saling sambar ini. Bentar, ini ada moderator Kristen juga, Bu Karyana. Nanti Bu Karyana yang ini. Masalah. Iya, Silakan. jadi setengah jam ini tiktokan. Jadi kalau misalkan masih menjawab silakan. Yang penting tidak keluar. Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Pak Pendeta tadi mengatakan bahwasanya Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Lalu kemudian yang berseru-seru di padang gurun itu adalah beliau, dan yang berdiri di tengah-tengah mereka juga adalah Kristus atau Mesias yang akan datang. Nah, ini Pak Pendeta mohon dijelaskan, karena Yesus sudah ada di situ. Bukan berdasarkan dalil, mohon dijelaskan, silakan. Ya. Jadi ada banyak nabi yang tertulis di Alkitab namanya, kan Israel sendiri tidak mengenal dia nabi. Jadi kalau ada nabi mengaku-ngaku, mohon maaf kalau saya bicara jangan disambari dulu. Kalau ada nabi mengaku-ngaku bahwa dirinya nabi, itu nabi palsu. Nabi yang Tapi akan dari datang, Pak. percakapannya, berita yang disampaikan ada Datang. Sabar dulu.
Anda ini pondasi saja belum memahami, makanya bertanya mengenai Alkitab harus kuat pondasi supaya tahu ke depannya seperti apa. Sudah jelas itu. Yang akan datang kalau tidak kenal nabi sebelumnya, definisi nabi aja kita berbeda. Nggak tahu nabi yang akan datang seperti apa. Nabi yang lalu pun nggak ngerti. Kan identitas nabi yang akan datang. Kamu bertanya perkalian, penjumlahan aja belum bisa itu kira-kira. Jangan terlalu lebay saudaraku. Jelaskan aja nabi yang akan datang. Silakan. Nabi yang akan datang itu masih banyak nabi di atas Yesus ya. Hah? Bingung kau Berarti kan? setelah Yesus masih ada nabi? Masih Ya, banyak. Mereka yang diurapi, 2 orang yang diurapi itu akan menjelaskan semuanya, termasuk juga roh Elia. Di masa ke depan, Elia sebelum itu siapa? kedatangan Yesus yang kedua kali akan Pak ada Pendeta. roh Elia. Sebelum Pendeta. kedatangan Yesus yang kedua kali, mohon Pak maaf saya Pendeta, mundur Anda nih. baca. Kalau berarti ngomong saya mundur. Ini TikTok kan Pak, jangan emosian. Matius Enggak, 11 nomor 14, Elia yang ditunggu itu adalah Yohanes Pembaptis. Itu kata Yesus. Roh Elia itu 2 kali. Setiap ada kedatangan besar dari surga, harus ada Elia yang menuntun kepada kebenaran. Sekarang lagi. Roh Elia ditulis di Alkitab. Berarti Elia Roh datang lagi akan datang. bersama dengan Iya. Yesus. Iya, makanya kasihan melihat kalian pondasi aja Oke. belum kuat ku bilang. Tolong kasih dalilnya, Pak. Silakan. Tanya semua teologi Kristen bahwa Alkitabnya bahwa dia akan menyelesaikan semua, menuntun kepada kebenaran. Artinya rahasia yang ada di Alkitab ini Silakan dibantu, Bu mungkin Karen. searching roh Elia gitu. Ada. Jadi sudah roh berubah. Elia itu 2 kali. Yang nabi Elia akan yang datang dulu. ini Pak, Bang nabi Juma. yang ya, silakan. Saya mau bertanya, Elia yang sebenarnya bisa jelaskan nggak? Bacakan. Silakan dibaca. Ini saya baca mungkin ini nyambung ya. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dan roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kuasa Elia ada padanya, bukan Elia yang lama, tapi kuasa Elia itu. Pak Kalau kau mengerti Pendeta. Taurat kan, apa yang istimewa dengan Elia sehingga Elia sampai 2 kali akan datang di zaman Yesus dan di zaman kedatangannya kedua kali. Elia yang lama itu seperti apa? Tolong. Elianya. Oke. Ada di Al-Quran nggak dijelaskan? Pak, ini Ada nggak nabi di yang Al-Quran dijelaskan mengenai nabi Elia? yang akan datang, nabi yang akan datang. Jangan lari ke roh, jangan datang ke Elia. Masa Bapak mengatakan bahwa 2 kali datang Elia, baru Yesus juga 2 kali, berarti bukan cuma Yesus yang datang kedua kali dong kalau begitu. Kita jangan Bang Juma jadi tidak akan siapa, bukan roh saja. Seorang nabi. Dan itu akan datang bukan zaman Yesus, karena Yesus itu adalah Mesias. Yang mana? Jangan bingung loh. Jadi kasihan saya melihat kenapa Saya pun kasihan melihat Bapak. sejarahnya Elia yang asli pun tidak paham. Tidak perlu. Apa yang istimewa dengan Elia? Tidak Kenapa perlu, harus Pak. pakai Elia mau datang Yohanes Yesus? Yohanes 1 data 19:21 bahkan sampai kepada Yohanes membaptis Yesus pun kita sudah uraikan, Bapak yang menguraikan tadi kan. Nah, yang ditanya di sini nabi yang akan datang itu siapa? Saya balik tanya. Saya tidak akan jelaskan perkalian kalau belum paham penjumlahan. Jangan terlalu lebay. Jangan menutupi Ya. kelemahan dengan bahasa-bahasa Hal yang tinggi. mendasar aja belum bisa. Saya cuma minta nabi yang akan datang Ini saya belum bertanya yang berat-berat, Pak. Masih bertanya yang Berdasarkan sederhana. Al-Quran, apa yang terhubung dengan nama Elia? Tolong jelaskan. Tidak hanya kalau di Al-Quran Muhammad dikatakan Rasul wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, titik. Gak perlu lagi kita membelokkan kasus ini. Oh, kenapa Elia? Saya jadikan referensi kitabnya untuk menelaah ini. Kalau langsung ke Al-Quran kan nanti tidak enak jadinya. Ini saya minta Jadi di begini, kitab Anda loh. Kitab Anda loh. Mana kitab Anda itu? Di kitab Anda. Tolong terangkan ke Kalau kami. kitab saya dengarkan saya menjelaskan. Dari tadi Nah, silakan bahwa saudara. kuasa Elia yang dahulu itu akan muncul di zaman Yesus dan akan muncul di zaman kedatangannya yang kedua kali. Emang ada apa dengan Elia? Kenapa harus Elia dibuat? Kenapa nggak roh Musa?
Atau roh Nabi yang akan Muhammad datang, misalnya. Pak, bukan roh yang datang. Nabi, nabi. Yang tertulis di Alkitab kami kuasa Elia. Yang Jangan tertulis paksa, di ya. kitab saudara Yohanes 1 itu adalah nabi. Jangan lari, Pak. Jangan lari. Jangan menyembunyikan Saya identitas. baca ulang kalau begitu. Iya, Memang Anda silakan. ini susah. Saya baca ulang. Iya, silakan, Pak. Silakan. Saya menghargai. 1 ayat 9. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa? Katanya kepadanya, siapakah engkau? Sampai selesai aku baca nanti nggak ada di sini Nabi Elia ditulis. Iya, memang nggak ada karena memang bukan Elia yang datang, Pak. Karena yang dimaksud etis. Nah, yang sekarang yang kita cari ini adalah nabi yang akan datang. Bapak Coba membaca. tunjukkan dulu ayatnya itu yang Elia. Ayatnya. Silakan Anda baca. Ayatnya mana? Silakan. Matius 11 nomor ayat 4. 14 Indah. Gerah saya mau mandi. Bahkan Yesus mengatakan sendiri dengan lisannya bahwa Elia yang dimaksud itu adalah Yohanes Pembaptis. Matius 14 ya. 11 nomor 14. Akan datang itu. Iya, siapa di situ? Gantian Belum saya tahu. bertanya. Yohanes Pembaptis. Enggak, dengar dulu. Silakan. Di sini kan belum ada dikatakan begitu. Jangan nambah-nambahi dulu. Makanya, Pak. Silakan. Anda baca dari data sebelum dan Ada lagi Elia yang akan datang. siapa itu? Menurut Yesus. Elia yang zaman dulu harus kenal dulu. Ada nggak di Al-Quranmu? Ya Allah ya Karim, Pak. 12 Elia itu sama dengan Yohanes Pembaptis. Jadi ini udah lari dari Yesus yang hukum mengatakan Taurat. Nabi, saya sudah jawab tadi. Nabi yang akan Setelah datang Musa, inilah yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Nomor 10, nomor 11, nomor bukan kurang 12. data. Untuk apa Anda mempunyai data banyak tapi tidak mengerti? Pengertiannya yang berharga, bro. Ya justru karena itu saudara hafal, bagaimana mau paham? Saya pengertiannya, bro. Iya, kalau pengertian Ayatnya berarti nggak saya ingat. coba mau menerimanya ialah Elia yang akan datang. Itu ada di situ Nabi dibuat. nabinya Aku baca yang lain. kan ada 3, Pak Pendeta. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias Kristus, yang ketiga Nabi yang akan datang. Jawab. Itulah yang menggenapi, itulah yang menjelaskan Torah. Apakah di hukum Taurat yang digenapi Muhammad? Supaya saya jelaskan apa yang digenapi Yesus. Tunggu dulu, jangan ke situ dulu. Penting jangan lari dari judul. Pertanyaan Anda sudah lari dari judul. Enggak, masalahnya Taurat itu kan sudah dijelaskan tuh di dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf Ya. ayat 12 kan Ini gitu. menghabiskan energi seperti ini bicara kalau moderator tidak jujur. Kenapa? Moderator tadi lari dari pokok bahasan out. Moderatornya Bu Karyana, Ito Karyana moderatornya, Pak Pendeta. Lari Pak dari Pendeta, penggelapan Guru, Taurat itu mohon izin. apakah perjanjian baru atau Quran? Mohon izin Pak Pendeta. Yang menggenapi itu Nabi yang akan datang, Pak Pendeta. Santai aja, santai. Santai aja, santai. Dengerin. Nomor 7-nya coba Di Anda dalam baca. Matius 5 mulai dari ayat 17. Saya mau membuktikan bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Bagus, Pak. Kalau Bapak mau lari ke situ. Ini Bapak keteteran betulan kalau bahas itu. Sesuai dengan judul, malah Elia aja nggak kau ngerti. Nabi yang seperti akan apa. datang. Berarti kita anggap Bapak nggak ngerti Nabi yang akan datang, Pak ya? Yang akan mengajarkan penyempurnaan Karena ada hukum yang Taurat. dahulu Elia yang akan datang 2 kali lagi. 2 kali lagi akan datang. Iya, Elianya sudah datang di tengah-tengah mereka, Pak. Yohanes Pembaptis. Itu sekali. Elia aslinya Yang kedua sudah kali pernah di mana? datang di Saman Raja-Raja, di pengkhotbah juga diceritakan. Itu nggak bisa begini ya. dipungkiri. Elia sebelum naik ke surga, sudah Sebenarnya ada datang. 3 kali. Berubah lagi. Pertama, dengar dulu. Elia yang asli belum ada disebut tentang kehebatannya dia.
Tapi setelah Elia yang kedua, tetapi kuasa Elia itu katanya di kedatangan Yesus yang kedua, Elia hilang. Kan Elia sebagai petunjuk jalan berseru-seru kemudian di padang gurun yang adalah Yohanes Pembaptis. Elia turun untuk membaptis Yesus. Itu kan pengakuan Yesus sendiri. Kuasa Elia itu selalu pembuka jalan. Ya, Matius, Yohanes lah itu. Yohanes lah itu. Di hari yang akan datang, kedatangan Yesus yang kedua kali, pembuka jalan maksudnya di situ semua isi Alkitab ini ada banyak rahasia di sini akan terbuka oleh Dia. Itulah siapa nabi itu? Kalau aku bilang nanti umat Kristen juga punya. Ya, Yang mengerti, yang, Gak usah sebut namanya. yang mengerti firman. Ada syaratnya. Elia yang terakhir yang akan datang itu dia bisa lagi yang datang sebagai nabi yang akan datang. Ya. Di mana Masih dalilnya? ada lagi, makanya bro. Bukaryana feedback, suara Bukaryana feedback. Di mana Ada dalilnya itu, Pak? berbagai-bagai Ya, banyak sekarang lagi. Udah aku sebut tadi namanya. seorang nabi yang akan datang itu cuma seorang aja, Pak, bukan 2 atau 3. Ini versimu, versi Al-Quran. Loh, orang Yahudi Jadi kamu ini yang jadi sekarang- acuan itu orang Yahudi. Maaf bro, kamu ini sekarang berdiri 2 kaki, kakimu satu di Al-Quran, satu di Alkitab. Ya, saya kau berdiskusi buat pertanyaan dengan berdasarkan Al-Quran. saya menanyakan diskusi Alkitab. dengan Pak Pendeta. Saya diskusi dengan Pak Pendeta. Enggak, di awal pembukaan tadi saya sudah menutup pembukaan dan penutup bahwa nabi penutup yang mengajarkan membantu Bapak untuk menolak itu. Yesus itu siapa? Kan Yesus menerangkan di Matius 11 nomor 7. Di situ diterangkan bahwasanya Yesus menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, ternyata adalah Yohanes Pembaptis. Yesus adalah Mesias. Nabi yang akan datang ini siapa? Masa Elia lagi, Pak? Pekeli kedua kamu tahu itulah Yohanes. Elia yang ketiga akan datang lagi juga nggak tahu. Saya mau jelaskan harus paham dulu Elia yang pertama yang aslinya. Kuasanya itu yang datang kepada Elia. Itu Terserah, dia. Kak. Kristen tahu itu, kalau itu semua tahu Kristen. Ada lagi abang ini Elia yang akan datang. Abang ini juga ada Elia yang asli datang. Nggak ada itu, nggak ada tuh. Nggak ada. Kalau ada Nggak gimana? ada. Kalau ada Anda gimana, keliru. Bang? Nomor 1 sampai 13. Simak. Silakan. Coba dengarin. Ya, Kristen silakan, Pak. yang mana yang mengakui ada 2 kali datang Elia, yang pertama itu datang lagi dia? Bukan. Tidak Silakan, ada Pak, Kristen baca. yang mengakui itu. Dibaca, Oke. dibaca. Silakan. Saya baca. Judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Ingat ya, ini Ya, saya Markus kasih. 9. Ya, ada 3 kitab Anda yang mencatat itu, Markus, kemudian Matius. Silakan Anda baca, silakan Anda. Baca, baca, kok. Silakan. Baca. Oke. Mulai 2 ya. Iya. 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama 3 murid. dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka pun di dunia ini yang dapat melantang pakaian seperti itu, mengelantang. 4. Maka Stop nampaklah dulu. kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Dulu. Gimana, Pak? Lanjut, Gimana? Dengarkan saya itu. lanjut. Saya mau Gimana? jelaskan. Apa limit saya ya? Gimana? Dengarkan saya. Enggak, suara Bukaryana yang feedback, suaranya mantul Bukaryana. Dibenerin dulu Bukaryana. Yesus setelah lahir dia ke dunia jadi manusia biasa, ada murid-muridnya, diseleksilah di antara muridnya ini dan Petrus. Ya. Yesus menunjukkan kemuliaannya karena kalau dalam keadaan langsung ditunjukkan kemuliaannya maka manusia dosa akan mati semua. Nah, jadi Yesus menunjukkan dengan cara mimpi. Jadi pada saat mereka ini di situ ada Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Yesus, mereka lihat. Kitab Sekian, Anda Dewa. Lukas 9 nomor 28 36. Matius 7 dulu, Pak. enggak ada tidur, enggak ada mimpi, enggak ada surga. Jangan ngadi-ngadi dong. Aduh, Pak Pendeta ini gimana sih? Saya mendahului Kan dikatakan di ceritanya, sini ya. tidak seorang pun Itu
surga, bukan berarti ketika dikatakan tidak ada seorang pun yang tampan seperti Bang Suma di bumi ini, berarti saya di surga gitu. Jangan Itu bukti Musa dan Elia jangan pakai bercakap bahasa-bahasa di ini, surga. jangan pakai bahasa-bahasa aneh gitu loh. Jangan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Itu di mana sekarang? Ya Allah ya Karim. Ya Allah Di dalam kubur atau di surga? Jawab. ya Allah ya Karim. Ngapain lagi bahas itu, Pak? Kalau nggak sanggup, boleh. Kalau Anda sanggup. Di mana Bang Juma? Di mana Elia? Buktikan kepada yang 3 murid itu bahwa Yesus itu sedang berada di surga karena mereka tahu Elia sudah di surga. Mereka tahu Musa sudah di surga. Aduh, ngapain naik ke gunung? Boleh saya tanggapi, boleh? Boleh. Ya silakan, Pak Pendeta Anda sanggup, Oke. silakan. 4. Enggak, udah pas dia bilang. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Nampak. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Yesus di mana saat itu? Apakah Musa? Yesus di mana? Kapan Yesus bertemu dengan Musa kalau nggak di surga? Iya, itu datang di situ. Makanya apa Pendeta? Kasian banget deh lo. Itu di dalam mimpi bertiga bermimpi. Di mana dikatakan mimpi di Baca sana? ayat berikutnya, baca ayat berikutnya. Coba, silakan Anda baca, silakan. Ya. Nah, silakan. Bahagianya kami berada di tempat ini, di surga maksudnya. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ini dalam mimpi Petrus ya. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari Terus? Kata Bapak. Ya, Terus? ya, dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi Di bersandar. surga. 9, stop. Katanya Pada di waktu surga. mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang antara orang mati. Ya, mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka yang apa dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Mereka nggak mengerti. Lalu Elia sudah datang 12. dahulu. Jawab Habis Yesus, itu memang Elia akan Mesias. datang dahulu dan memuliakan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Terus Nabi Sampai yang akan 12 datang. saja ya. Iya. Terus Ya, Nabi yang 13. akan datang. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Oke. Oke? Sudah ada Elia kan? Udah nampak Elia. Ayat 2 sampai ayat 13. 13. Markus 9. Iya. Ya. Markus 9, 2 sampai 13. Sampai 13. Iya, Jadi nggak pernah bertemu. Jadi Musa Nabi- tidak pernah bertemu Nabi yang- Yesus kalau nggak di surga. Jadi Nabi yang akan datang gimana? Dibahas nggak nih? Bisa ini Nabi yang kok akan datang tambah nih? mendatangi Betul, Yesus. betul Bu Darmi. Betul Bu Darmi. Boleh ngomong kita loh. Jangan gitu lah. Mana di surga ini Karyana? Ini di bumi nih. Waktu di bukit itu didatangi Musa lah, didatangi Elia lah, Yesus dalam cahaya. Ah. Bentar. Saya baca dulu ya. Ini Alkitab, saya nggak tafsirkan. Di dalam Lukas 9 ayat 28. Kes 2. Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Di waktu berdoa ya. Waktu Yesus berdoa, kira-kira nih, ketika ia sedang berdoa, ia siapa? Yesus kan? Rupa wajahnya Besar. berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau. Sabar. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Dilihat oleh Oleh yang 3 orang. keduanya menampakkan diri, Musa dan Elia. Yes. Maksudnya keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara. Sorry ya. Bukan di Terus kan surga. atau keluar saya? Diperlihatkan. Bukan di surga Pak Pendeta. Diteruskan dulu atau saya keluar?
Ejakulasi dini Teruskan, itu teruskan. namanya, cepat kali Dulu keluar. ya, iya gitu, kalian harus penasaran. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, Jangan emosi, Pak Pendeta, jangan emosi. Baca tiga-tiganya, baca nomor tiga-tiganya. mereka melihat siapa? Yesus dalam kemuliaannya. Baca tiga-tiganya. Nomor tiga-tiganya silakan. Ayat Tiga-tiga. ini Lukas 9 ayat 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya tertidur, dan ketika mereka terbangun melihat Yesus apa nih? Terbangun Yes. melihat Yesus dalam kemuliaannya. Pertanyaan, Tiga-tiganya dong. siapakah di bumi ini yang sanggup melihat Yesus dengan kemuliaannya? Enggak ada hubungannya. Nomor Siapa? tiga-tiganya. Muridnya yang tadi, muridnya. Yakobus. Tidak langsung kan? Harus Betul. tidur dulu di dalam mimpi. Sudah bangun di Dan situ? sebentar. Sudah bangun? Dan sabar. Terus berkata kepadanya, Sudah nggak mimpi, udah tidur lagi kan? udah sadar nih. Di bukit Di itu. gunung. Iya, di bukit itu dia bermimpi di bukit. Tapi yang dilihat di surga. Enggak bermimpi. Dia berbicara di situ melihat. Saya ulang, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri. Itu Petrus dan teman-temannya tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Di dalam Mohon tidur izin, dilihat itu ada yang- telah tertidur. Ya, telah tertidur. Setelah Dan kejadian ketika dia mereka tertidur. terbangun, dan Terbangun. ketika mereka terbangun dan mereka melihat Yesus dalam kemuliaan, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, ya. Jadi Yesus tidak bisa menampakkan diri langsung kepada mereka, harus dengan cara demikian. Baca terus Pak, nomor 34-nya di tiga-tiganya. Oke, Tiga-tiga. kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Itu kata siapa? Tetapi kata Petrus, Berarti Petrus lihat. Itu sudah sadar Pak, udah tidur lagi Petrus. kasihan deh lo, nggak lucu. Jadi cuma ini kan. Tapi gini, Paringo izin Paringo ya. Paringo izin Yang kalian Paringo. tidak Udah Rom, paham. udah Rom, nggak ada ilmu udah. Cepetan Rom, udah nggak ada ilmu. Di saat ini, Kamu itu nggak ada ilmu. Jelas data di situ sudah di terbangun. saat ini Sudah terbangun ditulis data oleh di situ. Lukas. Arom diam dulu. Di saat ini ditulis oleh Lukas, Markus, dan Matius. Itu Elia dan Musa sudah berada di surga sebelumnya. Yesus mau menunjukkan kepada di situ- tiga yang Musa, tahu bahwa Elia sudah ada di surga, Musa sudah ada di surga. Karena kalau yang mulia bertemu dengan yang dosa pasti binasa. Gimana cerita? mohon Ketika izin, kedua mohon izin. orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya. Berarti Petrus melihat Elia dan Iya, Musa juga. Karena Petrus takjub dengan penglihatan itu. Mohon izin guru dak. Ini saya bacakan ya, untuk menegaskan saya bacakan nih. Pak Pendeta Bu Karyana coba. Dan nih kejadiannya nanti di dulu Bu bukit, Karyana. diperlihatkan di surga. Bu Karyana, saya bacakan dulu secara runtut ya supaya untuk mempertegas. Temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam nomor 33. Dan ketika kedua orang itu hendak berada di tempat ini, baiklah, satu untuk Musa dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus, nanti dulu saya selesaikan dulu Bu Karyana. Bu Karyana, saya membaca. Apa arti kemah itu? Nanti Apa arti kemah itu? dulu. Boleh ditanggapi kalau saya sudah dulu Bu Karyana. Saya cuma membacakan. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Udah? Silakan. Nah, tadi saya salah pengertian memang mengenai ini.
Salah, saya akui salah, saya jujur bro. Jadi begini, Yesus dengan kemuliaan Elia dan Musa di dalam tidur mereka lihat. Coba baca ulang, simak ulang. Ada yang mau membaca atau saya yang baca? Yang mana baca yang mana? Baca yang mana? Ya. Di dalam tidur. Jangan bikin dulu pakai echo. Tadi dibenerin dulu sinyalnya Bu Karyana. Ngerti gua. Charger ini kali, charger ini. Ya, mati ya, dulu jadi- chargernya. Ada dua kali penglihatan yang berbeda. Satu penglihatan di waktu tidur, satu lagi penglihatan setelah terbang. Simak ulang ya. Dan tampak di atasnya, ketika ia sedang berdoa, siapa nih? Yesus. Orang berbicara dengan dia yaitu Musa dan Elia. Kita tidak tahu yang tiga itu dalam keadaan seperti apa. Nggak tahu. Barulah di ayat kemudian tujuan kepergian Yesus. Tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Dia akan mati kan nanti. 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Maksudnya cerita yang tadi itu, yang tiga orang ini dalam keadaan tidur, lalu dijelaskan lagi setelah bangun apa yang mereka lihat. Dan ketika mereka setelah mereka terbangun. Jelas ya? Oke, selesai mengenai itu. Saya baca bahwa Yesus yang menggenapi hukum Taurat tidak boleh orang lain kecuali hanya Yesus. Dialah korban yang datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan aku untuk menggenapinya. Siapa yang? Iya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi dari perkataan Yesus ini terbukti dialah pemilik hukum Taurat itu. Suka-suka dia. Ini sudah jelas kekuasaan Yesus mengenai hukum Taurat. Dia yang menggenapinya. Saya tantang nih Bang Juma, jelaskan kekuasaan Muhammad. Membaca Matius 17 itu, jangan kau menyangka aku datang meniadakan, aku datang menggenapi. Menggenapi itu melengkapi. Orang siapa yang meniadakan setitik dari Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada meniadakan. Anda salah mengerti itu. Nanti mengenai itu. Tapi begini. Salah mengerti pula. Ya. Siapa? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari Torah, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terendah. Jadi Anda yang lebih tahu Alkitab, Saya kan baca. Anda pakarnya. Saya tidak doktrin, saya baca. Saya tidak membutuhkan perpuluhan, saya doktrin. Sabar dulu, gantian kita. Nomor 20-nya. Ketika dikatakan, jika hidup, oleh karena itu aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari hidup keberagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Al-Quran menggenapi itu. Inna dina indallahil Islam. Nah, ada nggak ajaran agama Kristen disebutkan setelahnya sebagai penggenapan agama yang lebih baik dari agama ahli Taurat? Ada Pak? Advent atau Advent mungkin? Ada disebut Advent? Nggak ada Pak. Ya silakan. Sementara Oke. itu dulu. Maksudnya Yesus menggenapi hukum Taurat. Ada Ibu Dian di sini. Pasti Atau penyaliban. Karyana. Tak nyambung. Bukan. Jangan lama-lama sok pintar dulu. Kamu Jadi nggak ngerti apa? Alkitab. Jadi Mereka yang jawab. Mereka ya silakan. Penggenapan itu menurut ini saudara apa? pengetahuan umum. Jangan kau rubah hukum. Iya. Yesuslah menggenapinya. Iya. Iya, Jelas. penggenapannya kan ada terurai dari data nomor 21 sampai 48 kan itu. Enggak jadi Advent orang ketika mendalami apa yang Yesus maksud itu, enggak jadi Kristen orang. Nggak jadi Islam juga. Nggak Jadi Islam Muslim juga. dong. Jadi Muslim. Dia sama sekali nggak ada pengertian tentang Alkitab, kebenaran. Tunggu Pak. Tunggu saudaraku. Coba 21-nya apa yang dikatakan? Lagi sekolah minggu kita ini. Kita udah belajar, Pak. Udah belajar Saya kita tadi itu. menonton saudara, tapi berbelit. Loh, kok Aku berbelit? sudah menunjukkan. Coba judul kita apa? Judul kita
Ulangi judul. Yang menggenapi kan? Ulangi dulu judul. Judulnya siapa yang menggenapi Taurat? Apakah perjanjian baru? Muhammad apa Yesus? Kan itu pertanyaannya kan? Apakah perjanjian baru atau Al-Quran? Al-Quran ya Nabi Muhammad, Pak. Perjanjian baru ya Lukas, Markus, Matius. Taurat itu ada di Al-Quran belum? Saya sudah membuktikan bahwa penggenapan. Sebentar lu, saya sudah membuktikan bahwa kegenapan hukum Taurat adalah Yesus Kristus. Dia menggenapinya. Nah, balik ke topik, lari dari topik. Moderator cut. Saya Tidak ada yang lari dari topik. Lalu bebel yang mau saya ajarin. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, sekarang coba Anda baca nomor 21-nya. Menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk aku bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dia yang punya kuasa kan? Ya, apa yang Yesus jabarkan? Izinkan saya bicara dulu. Ketika saya izinkan 2 jam, saya diam terus. Jangan dong, jangan emosi dong, santai aja bos. Di dalam Matius 5 nomor 17 itu, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan, aku datang untuk menggenapi. Penggenapan itu bukan mati di atas salib. Penggenapan itu adalah mengajarkan ajaran yang sejak sebelum aku datang, larangan jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, setiap orang yang marah kepada saudaranya dihukum. Siapa yang berkata kafir? Bukan marah, membenci dibilang, membenci. Perbaiki ya. Loh, di situ marah, Pak. Jangan ganti, baca Alkitabmu. Membenci. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Jangan saya, jangan baca. Ya, host moderator baca. Moderator silakan. Yang di mana? Matius 5 nomor 21. Matius 5 nomor 21. Oke, saya bacakan ya. Oke. Mohon izin. Oke. Ya, ini pendeta bikin Bible sendiri dia. Saya lagi mau diajarkan, aduh. Matius 5 nomor 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Hendak saudaranya harus dihukum. Jangan garuk kepala dulu, jangan garuk kepala dulu, Pak. Siapa yang berkata kepada saudaranya harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Marah. Oke. Marah dibuat di situ. Dalam kitab saudara, jangan marah itu di mana? Bantu baca Alkitab, membenci saudaranya, membunuh. Itu kata kuncinya, membenci saudaranya gitu. Tiganya, alamak aku pula yang mengajarkan. Ini yang mau hadapi saya diskusi. Emang Bang Jimbo gak pernah marah? Enggak, begini loh. Pernah marah? Kenapa saya katakan begitu? Tidak sama marah dengan membenci. Membenci itu motif dari dalam hati. Kalau Yesus juga marah, membalikkan kursi-kursi semua meja di Yerusalem. Bang Juma juga sering marah. Itu 43, Pak. 43 itu. Persoalannya. Karyana cari. Bang Juma, Anda bisa tertawa, tapi Anda tidak akan paham kalau tidak ada kerendahan hati mempelajari. Tidak ada Roh Kudus. Enggak dengan benci. Membenci. Ini penting. Dengar ya. Dibaca ya. Oke. Baca. Yohanes seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sekarang yang kita mau ikuti ini kan penggenapan Yesus, Pak Pendeta. Kamu mendengarkan apa yang diajarkan nenek moyang kita, jangan kau membunuh. Tolong di King James Version, KJV. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya. Ayat itu di King James Version coba. Tapi ini udah lari dari topik. Tunggu dulu. Kenapa? Ini saya sekalian mau menyadarkan teman-teman Kristen bahwa sabar dulu. Penggenapan Taurat, Yesus itu lengkap ajar Yesus itu terhadap Taurat. Kalau kami praktekkan. Bang Juma, saya mau tanya, di Alkitab ada 2. Membenci dan Iya, tapi dalilnya kita bicara dalil. Iya, ngerti, benci, marah. Saya tidak. Iya, memang beda, Pak. Tapi
Memang beda, gabung-gabung, jangan Kasih saya waktu dipelintir-pelintir. menjelaskan bedanya membenci dengan marah. Tidak perlu, saya pun tahu. Tidak perlu. Tapi buktinya Anda tidak paham. Kodong, bukan saya ngarang-ngarang. Baca Dota 22. Baca lagi ulang Bu Diarni, marah membenci tadi. Kayak lemah lembutan. aja Bang Juma. Bang Juma kayak Iya, biar saudara pendeta kita ini tersenyum tengah kali beliau. 1 Yohanes 3. Tapi mohon izin Guru Nda, mau saya potong sedikit lagi. Mohon izin. Iya, silakan. Tadi beliau mengatakan di KJP. Di KJP juga dikatakan, but I say unto you that Angry. whosoever is angry. Angry. Angry di situ with his brother. Angry di situ. Pak Jangan Pendeta. dirubah-rubah Pak Pendeta, nggak usah. Kalau Pak Pendeta memang anda mau melanjutkan dulu Ayat karena berapa yang data masih dibuat? kurang, boleh istirahat dulu, kita lanjut besok. Kalau memang Pak Pendeta kan baru habis pulang nih, capek lelah beliau. Iya, belum makan. Jangan Belum terlalu makan tegang nih. Pak Pendeta, jangan terlalu tegang. Senyum dong, Biar senyum istirahat. dulu. Senyum dulu Kita dong, hargai senyum. beliau lagi Daripada capek. habis waktu untuk senyum, saya mau jelaskan. Senyum Saya dulu, sudah senyum dulu Saya Pak Pendeta. sudah telah menjawab penggenapan hukum Taurat adalah Yesus. Yesuslah pemilik hukum Taurat. Tapi dari pihak Bang Juma belum menjelaskan bahwa Al-Quran ada hukum Tauratnya dengan rinci, kemudian penggenapannya di Al-Quran belum. Hanya seorang Nabi itu yang dibuat penjelasannya. Jadi ini yang penonton 4.300 nih akan menilai ya. Saudaraku tadi di awal Penting ini. itu pembukaan Saya saya. katakan ini closing statement saya. Ya, 4.000 tahun orang Israel mulai dari zaman Adam sampai di zaman Yesus 4.000 tahun mengorbankan domba-domba disembelih di akhir dari 4.000 tahun itu berhenti ketika Yesus menggenapi hukum Taurat itu maksudnya menggenapi ya tadi enggak Ibu Diarni enggak kan kubilang kan, kubilang Menggenapi hukum ujung-ujung. Taurat. Silakan, Di silakan. kitab ini nih di kitab Ibrani dijelaskan bahwa korban yang agung adalah tayangan. Iya. Cukup jelas ya. Iya. Nah, jadi kegenapan hukum Taurat terbukti adalah Yesus sendiri, bukan Al-Quran. Ya,